Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Agus dan Perdana, nomor induk mahasiswa 180 321 1000078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Take Home tentang analisis data fungsi frontier 4.1 4.0. Di sini saya sudah mendapatkan data mentah, yaitu pada produksi jagung. Untuk data mentahnya dapat dilihat di tabel. Kemudian sebelum data mentah itu diolah ke analisis frontier, sebelumnya kita harus mengelokkan yang antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen itu produksi jagung, dan variabel independen itu seperti benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat, sehingga nantinya akan dihasilkan output. Baik untuk hasil output dapat dilihat di slide output dan interpretasi. Di sini kita menggunakan hipotesis, yaitu LR test. Nilai RL menunjukkan atau tidaknya kasus inefisiensi pada produksi jagung. Hipotesis yaitu yang pertama H0. H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi, dan H1 yaitu terdapat kasus efisiensi. Diketahui bahwa nilai RR yaitu 6,944. Ketika nilai LR ditemukan 6,944 dan with number of restriction adalah 2 serta taraf kesalahan yaitu sebesar 5%, maka ditemukan nilai kode PALM sebesar 5,138. Kode PALM ini didapat dari mana? Kita menggunakan tabel kode PALM yang didapat, yaitu dengan melihat nilai with number of restriction yaitu sebesar 2. Terus nilai taraf kesalahannya kan 5%. Jadi di tabel kita melihat poin nomor 2 dan di taraf kesalahan 5%, sehingga dihasilkan 5,138, yang berarti menunjukkan nilai LR lebih besar dari nilai kode PALM, sehingga dalam hal ini H0 ditolak dan menerima H1, yang berarti di dalam kasus penelitian ini, yaitu pada produksi jagung, terdapat kasus inefisiensi. Kemudian selanjutnya kita melihat nilai gamma. Dari nilai gamma dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar min 1,420. Di sini nilai tersebut kurang dari nilai T tabel, yaitu sebesar 1,980 dengan taraf kesalahan 5%, dan artinya nilai koefisien gamma sebesar 90,76. Error turn disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, dan sisanya sebesar 9,24 disebabkan karena adanya risiko. Di sini saya menggunakan analisis frontier 4.1, dan di dalamnya terdapat output the final MLE estimate. Terus di output tersebut terdapat koefisien, standard error, dan T ratio. Dan di situ terdapat beta, keterangan beta 0, yaitu sama dengan konstanta. Beta 1
atau variabel X1 yaitu lahan, X2 yaitu tenaga kerja, dan X3 pupuk kandang, dan X4 pupuk fosfat. Dan di sini saya mencoba interpretasi dari variabel-variabel tersebut, variabel independen. Variabel X1 yaitu lahan T hitung sebesar min 0,831 kurang dari nilai T tabel yang sebesar 1,980, yang artinya bahwa lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, atau X1 berupa lahan mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Kemudian variabel X2 yaitu tenaga kerja. Dilihat dari T hitung sebesar min 0,272 kurang dari T tabel yang sebesar 1,980, dan artinya bahwa lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, atau X1 tenaga kerja mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Kemudian variabel X3 yaitu pupuk kandang. Dilihat dari T hitung yang sebesar min 0,260 kurang dari T tabel sebesar 1,980. Artinya bahwa pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Kemudian X4 yaitu pupuk fosfat. Melihat dari T hitung sebesar 0,370 yaitu kurang dari T tabel sebesar 1,980. Artinya bahwa pupuk fosfat ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, atau X4 pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi jagung. Kemudian tingkat efisiensi. Di sini dapat melihat dari firm atau responden dan EFF. Kemudian di sini ada rata-rata min efisiensi diperoleh yaitu 0,630. Di sini menggunakan taraf yaitu kurang dari 0,8. Dari hasil yang kurang dari 0,8 itu sebanyak 102, atau yang kurang efisiensi sebanyak 102, dan yang sama dengan 0,8 sebesar 18 jumlahnya. Sedangkan rata-rata 0,630. Nah, berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi tersebut, produksi dengan tingkat efisiensi kurang dari 0,8 sebanyak 102 kan, dengan persentase 85%. Dan produksi yang sama dengan 0,8 sebanyak 18 dengan persentase 15%. Secara keseluruhan rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi adalah sebesar 0,630 atau kurang dari 0,8, sehingga dalam produksi jagung dapat dikatakan bahwa produksi tersebut tergolong produksi yang kurang efisiensi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kasus produksi jagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.